Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara jamaah solat zuhur Masjid Baitul Adli yang saya cintai, setiap agama punya kitab yang dianggap suci. Orang Kristen punya kitab Injil, Yahudi punya kitab Taurat, Hindu punya kitab Weda, Buddha punya kitab Tripitaka, Konghucu punya kitab Susi Ngoking. Kita umat Islam oleh Allah diberikan panduan yang kita kenal dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa suatu kitab dianggap suci? Pertama, satu kitab dianggap suci kalau isinya sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau isinya bertolak belakang dengan fitrah manusia? Satu contoh misalnya, makan dan minum itu fitrah manusia. Maka dalam Islam, puasa itu cuma diwajibkan dari selesai terbitnya fajar sampai terdengarnya kumandang azan maghrib. Maka puasa terus-terusan, puasa nyambung, puasa wisol bukan cuma tidak boleh dalam agama Islam, tapi jelas hukumnya haram. Kenapa? Karena makan dan minum itu fitrah kita manusia. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa yang diwajibkan oleh Islam dari mulai terbitnya fajar sampai terdengarnya kumandang azan maghrib. Selebihnya bukan cuma tidak boleh, tapi jelas hukumnya haram karena melanggar fitrah kita manusia. Contoh lain, laki-laki itu senang sama perempuan, itu fitrah. Perempuan pun senang sama laki-laki, itu fitrah, normal. Kitab Al-Quran justru menganjurkan terjadinya pernikahan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahlah kalian dengan lawan jenismu. Kenapa dianjurkan? Kenapa disuruh? Karena nikah merupakan fitrah kodrat manusia. Yang kedua, satu kitab dianggap suci kalau isinya tidak saling kontradiksi. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau isinya saling bertentangan? Islam, Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir konsisten. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak kontradiksi. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau isinya saling bertabrakan? Di satu ayat mengatakan Tuhan Esa, di ayat yang lain mengatakan Tuhan dua, di ayat yang lain lagi mengatakan Tuhan tiga.
Quran dari pertama sampai terakhir konsisten, lam yalid wa lam yulad, qul wallahu ahad. Saudara-saudara, jamaah salat zuhur, lalu bagaimana sikap masyarakat, sikap manusia dengan turunnya pedoman kitab suci yang Allah berikan kepada umat Islam berupa Al-Quran? Ada 3 golongan yang menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Pertama, golongan ini disebut zalimun linafsi, beriman, mengakui, lalu sering dibaca lewat lisannya, tapi zolim kepada dirinya sendiri. Ini golongan orang pertama yang menerima Quran. Zalimun linafsi, percaya, sering dibaca, tapi zolim terhadap diri sendiri. Bagaimana maksudnya? Saudara, mungkin saja siang malam pagi sore Quran dibaca, mungkin juga ke kantor dibawa, di ruangan dibaca, di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi, tapi isi ajaran kandungan Al-Quran tanpa disadari sering diinjak dalam kehidupan sehari-hari. Kategori yang pertama ini zalimun linafsi, meyakini Al-Quran kitab suci, sering dibaca lewat lisannya, tapi kandungannya diinjak, dilecehkan dalam kehidupan sehari-hari. Nauzubillah, summa nauzubillah. Misalnya ada ayat antu'minuna billah wa la tusriku bihi syai'a. Ayat ini fasih kita baca. Berimanlah kamu kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mulut fasih mengucapkan ayat ini, lantang mendengungkan ayat ini, tapi ajaran kandungannya dilecehkan. Berimanlah kamu kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dengar di kantor bulan depan mau ada mutasi jabatan, kasak kerusuk nyari imbal. Zalimun linafsi, mengakui, sering melontarkan lewat lisan, tapi zalim terhadap diri sendiri. Mengimani, dibaca, tapi ajarannya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak saudara-saudara kita umat Islam yang masuk kategori sifat yang pertama, zalimun linafsi. Yang kedua, dengan waktu yang singkat, golongan kedua yang menerima Al-Quran ini disifati dengan golongan muktasid. Apa muktasid? Remeng-remeng, golongan tengah ini, ke kanan oke, ke kiri oke. Golongan orang-orang yang gak punya prinsip. Kalau Al-Quran dilihat ada untungnya, ngikut. Kalau Al-Quran gak ada untungnya, gak mau dia ikut. Ayat Al-Quran dilihat dulu, ada untungnya gak buat dirinya. Kalau ada untung buat dirinya, dia amalkan ayat ini. Tapi kalau giliran ayat ini kemudian menjewer telinganya, pura-pura tutup mata, pura-pura tutup telinga. Ini golongan muktasid nih. Nyari ayat, nyari dalil, sekarepe dhewe. Apa
pragmatis. Kalau ada untung, mau dia ikut. Tapi kalau nggak ada untung, apalagi beresiko, oh mundur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Golongan yang ketiga, saudara-saudara, jamaah zuhur Masjid Baitul Adli yang saya cintai. Inilah mudah-mudahan golongan kita semua jamaah zuhur yang hadir. Apa kriterianya? Fastabiqum bil khairat, mengimani Al-Quran, lalu fasih dalam melafazkannya, mengucapkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah golongan ketiga sebaik-baiknya manusia, beriman lalu mengucapkan, mengkaji, melafazkan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf saudara-saudara, tadi saya katakan sekarang ini kita baru sekedar menjadikan Al-Quran itu hiasan saja di rumah kita. Yang tadi saya katakan mungkin boleh jadi siang malam pagi sore Al-Quran kita baca. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi apa yang diajarkan, apa yang diperintah, apa yang dianjurkan Al-Quran, kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan namanya Quran cuma sekedar hiasan di rumah. Analoginya sama juga begini, saudara. Ada lurah baru dapat surat dari gubernur. Senangnya bukan main lurah, karena tumben dapat surat dari gubernur. Dalam isi suratnya gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan saya tanah di daerah Kebayuran 100 meter. Lurah karena baru tumben dapat surat dari gubernur, senangnya bukan main. Siang malam pagi sore surat gubernur dibaca, kemana-mana selalu dia bawa. Di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau diambil tuh surat, dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kenapa? Lurah baru tumben dapat surat dari gubernur. Cuma pesanan gubernur suruh nyariin tanah 100 meter di Kebayuran, enggak dicari-cari. Satu saat kalau ketemu, gubernur akan tanya, Lurah, sudah terima surat saya? Sudah Pak. Terus bagaimana Lurah? Waduh Pak, surat Bapak siang malam pagi sore saya baca. Kemana pergi saya bawa. Di rumah saya taruh di tempat yang paling tinggi, saya kasihkan minyak wangi. Saya mau ambil, saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kata gubernur, bagus, kamu memang bawahan yang taat sama atasan. Terima kasih Pak. Ngomong-ngomong Lurah, tanah yang 100 meter di Kebayuran sudah dapat. Yang itu belum tuh Pak. Apa bedanya sama kita? Mungkin saja tadi saya katakan siang malam, apalagi di bulan Ramadan macam ini, siang malam pagi sore kita baca Al-Quran. Kemana pergi kita bawa, tapi isi dan ajaran serta kandungannya sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Momentum Ramadan, nuzulul Quran, ayo azamkan dengan niat. Kita berusaha semampu mungkin jadi golongan manusia yang ketiga, meyakini Al-Quran, lalu mengucapkannya dengan lisan, serta mengamalkan apa yang diperintah oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan fastabiqul khairat yang kita lakukan di pertengahan sampai ujung Ramadan nanti membawa keberkahan dan membawa kebahagiaan serta turunnya rahmat dari Allah kepada kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.